Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala abdihi allazi istafa wa ala ali baiti sadati syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala ahli as-sidqi wal wafa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil iqab wal jazaa. Thumma amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi haqqa taqwa wa muraqabatihi bis sirri wan najwa. Fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa fastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, diguyur hujan, mudah-mudahan hujan membawa manfaat dan rahmat dan dijauhkan dari membawa segala bahaya dan mudarat. Kita bermajlis pada petang hari ini, mudah-mudahan mencapai ridha ilahi dan mengangkat derajat kita di sisinya semakin tinggi, yaitu dengan ilmu, di mana Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu setinggi-tingginya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah muliakan dengan ilmu, yang Allah tinggikan dengan ilmu, sehingga Allah tidak suruh Nabi meminta tambahan seperti disuruhnya minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah ya Rabbi, tambahlah ilmuku. Allah menambah ilmu kita. Semoga salawat dan salam kita kepada Nabi berbuah syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita bersama Ibnu Abi Hatim rahmatullahi alaih dalam kitabnya Adabus Syafi'i wa Manaqibuh. Adab Imam Asy-Syafi'i dan manaqibnya, yaitu kelebihan dan kemuliaannya. Kita masih dalam babu ma dzukira min firasati Syafi'i wa fitnatihi rahimahullah. Bab tentang firasat Imam Asy-Syafi'i dan kecerdasannya serta ketelitiannya. Sudah disebutkan oleh Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah beberapa bukti atas firasat atau benarnya firasat Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Terakhir kemarin tentang masalah ma ra'aitu saminan qat aqilan illa rajulan wahida. Saya tak pernah melihat orang yang gemuk, yang cerdas kecuali satu orang. Siapa dia? Muhammad Ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Untuk oleh Imam Syafi'i tidak bahasa Jawa. Jadi selamat orang. Nah, Allah musta'an. Tapi kalau sampai bahasa waktu kuwi wala ulur. La haula wala quwata illa billah. Baik, kita lanjutkan. Qala ar-rawi akhbarana Abu al-Hasan
telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, yaitu Ali bin Abdul Aziz ibn Bardak An-Nisaburi, yang meratkan kitab ini dari penulisnya Abu Muhammad ibn Abi Hatim Ar-Razi. Qala haddatsana Abu Muhammad Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali Ar-Razi, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim, penulis kitab ini. Qala Ismail ibn Yahya Al-Muzani, berkata Ismail ibn Yahya Al-Muzani, Imam Al-Muzani masyhur yang banyak jasa meriwayatkan ilmu Imam Asy-Syafi'i dan mencatatkannya, orang yang paling berkhidmat kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Sami'tu Syafi'iyyah rahimahullahu yaqul, saya mendengar Asy-Syafi'i, itu imam kita Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas Asy-Syafi'i, berkata, laisa min qaumin la yukhrijuna nisa'ahum ila rijali ghairihim fit tazwij wala rijalahum ila nisa'i ghairihim fit tazwij illa jaa auladuhum humuq, illa jaa auladuhum humuqun, sebagai naskah hamqa. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak adalah suatu kaum yang tidak menikahkan kaum wanitanya kepada laki-laki di luar mereka, yang tidak menikahkan perempuan-perempuannya kepada laki-laki di luar mereka, artinya di luar suku mereka, di luar kabilahnya atau di luar kerabatnya. Wala rijalahum ila nisa'i ghairihim, dan tidak pula menikahkan kaum laki-lakinya kepada wanita di luar kerabat atau sesukunya, illa jaa auladum humuq, kecuali anak-anak mereka lahir humuq. Humuq itu jamak ahmaq. Ahmaq itu adalah ada ketertinggalan intelektual, apa yang namanya, bongak atau tidak cerdas, tidak cerdas. Ini mengatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan apa namanya, menikah dengan kerabat sendiri walaupun halal, tapi memang punya resiko seperti ini, resiko keterbelakangan intelektual tadi. Wallahu alam. Dan ini memang banyak terbukti, walaupun tidak selamanya, Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk yang menganjurkan untuk menikah dengan yang lebih jauh, bukan dari kerabat sendiri. Bukan dari kerabat sendiri. Faedahnya banyak. Satu, memang ibaratnya kalau itu dicampur kan tidak ada lebih orang. Emang ya, itu dicampur tentu tidak ada lebihnya. Tapi kalau dicampur dengan yang lain yang bagus, garis keturunannya, kemudian garis kecerdasannya, ya sedikit sebanyak ada pengaruh. Pengaruh resus itu ada pada keturunan kita. Subhanallah, Allah ciptakan di antara sebab anak-anak kita cerdas itu adalah memang ada turunan dari orang tuanya. Kan ada sabuk orang, siapa dulu dong? Siapa dulu dong papanya? Siapa dulu dong
mamanya. Jadi ada apa namanya, memang ada pengaruh secara resus. Oleh sebab itu beliau tidak menganjurkan atau membatasi menikah dengan kerabat sendiri, tapi menikah dengan orang lain. Wallahu alam, mungkin salah satu sebab juga kenapa dulu orang-orang kita dulu melarang nikah sekufu. Oh, sesuku. Larang menikah sesuku. Tapi yang kami atau yang saya dengar dari guru-guru kami yang tua-tua dulu seperti mendiang Buya Ismail Syahid dulu rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau menyebutkan alasan lain, yaitu kenapa dulu sesuku itu dilarang menikah. Karena dulu kita punya rumah besar, satu suku itu rumah serumah. Jadi mereka biasa bergotong royong, bergantian. Jadi ketika orang tua bayi ini pergi ke ladang atau ke ada hajatnya, yang dulu kan lama-lama, artinya jauh-jauh kan. Kalau PK Paso tu kan abang lah, masa boleh terkenal istilah osok nanti amak pulang langgang soalnya. Lah tengok selojang tak jo tampak kan. Lah nyilau tak jo tengok ke ujung jalan lalu jo tiba amak dulu lah. Taso tu bang. Seperti nunggu amak pulang Pasau tu Pasau lah kini langgang. Dulu langgang namanya. Jadi sosok nanti amak pulang langgang, bawa sate, bawa esteba, bawa kerupuk. Nya sate tu ndak dagang dulu dah, ketupik tu. Allah mau tak dure mosong sate tu dagang dah bang. Dulu kalau sate cucinya kan pok buahnya kan. Jadi ndak cucuk sate tu yang daerah. Apa ketupik. Kalau kini pula tentu song sate tu kan nama cucuk tu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi karena lambat pulang, ibu yang menyusui tadi mungkin disusukan anaknya oleh ibu yang lain yang tadi serumah panggung, serumah besar itu, sehingga dikeragui atau tidak bisa dibedakan mana yang sesuku, mana yang sepersusuan, mana yang tidak sepersusuan. Akhirnya diambil kebijakan oleh orang tua-tua kita dulu supaya karena menghindari lebih bagus daripada nyosiku dia mereka kan menghindari. Misalnya ini diragukan, maka meninggalkan diragukan kan dianjurkan, maka dilaranglah dulu menikah sesuku, karena dulu serumah terjadi sepersusuan dan sulit dibedakan, dibedakan. Akhirnya dibuat kebijakan oleh datuk-datuk kita, nenek mamak dulu, menikah sesuku tidak boleh. Cuman oleh sebagian salah tafsir, kadang salah tafsir sehingga dianggap pula mahram. Itu masalahnya, dianggap mahram. Kalau tidak pasti sepersusuan bukan mahram. Sehingga itu dia bilang ke Jakarta mannya itu apa dia maunya kan biasa kan, jangan lupa bawa dia ndaknya. Itu biasa, itu sesuku aja, suku siapa lain ndak lah doko kita weh. Dianggap kita tak patuh pada orang tua, atau amak menyebutkan orang adik waang rumahnya adik waang. Iya begitu, karena memang dulu dianggap adik-beradik. Ya adik-beradik iya, tapi tidak mahram. Sepupu kita ada adik-beradik dengan kita, karena orang tua kita adalah saudara. Jadi anak-anak tentu saudara, kerabat kita. Cuman tidak semua kerabat mahram. Sebagiannya adalah muharram. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka dianjurkanlah untuk menikah di luar suku. Dan memang kalau tengok memang yang nikah dengan di luar itu memang perkembangannya beda juga dengan yang lain. Ya Ahmad pernah buat apa namanya cita-cita santri kan, kalau nak maju contoh harus nikah dengan orang
orang yang di luar suku kita. Iya enggak? Saya tengok dah tuan-tuan. Ya. Nah, harus menikah dengan yang di luar suku. Dan itu karena ada kolaborasi antara kemampuan tinggi di suku ini dengan kemampuan tinggi di suku ini. Wallahu a'lam. Intinya, walaupun secara syar'i itu tidak masalah, tapi alasannya adalah alasan tadi, alasan resus menyebabkan anak lahir dalam keadaan kurang cerdas, wallahu a'lam. Taib, akhbarana berkata perawi, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, itu Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi rahimahullah. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yakni Ibn Abi Hatim, penulis kitab. Qala haddatsana Ar-Rabi' bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Misri Al-Muazzin. Itu murid Imam Syafi'i yang paling banyak memberikan khidmat kepada gurunya di Mesir. Qala, dia berkata, sami'tu Syafi'iyya, saya mendengar Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih yaqulu, berkata, an rajulin zakarahu, tentang seseorang laki-laki atau seorang laki-laki yang disebutkannya. Waktu itu disebutkan siapa orangnya, tapi di riwayat ini tidak disebutkan siapa orangnya. La yasluhu talabul ilmi illa limuflis. Faqila walal ghaniyul makfi, faqala walal ghaniyul makfi. Menuntut ilmu ini tidaklah pas kecuali bagi orang yang bangkrut. Apa makna bangkrut? Tentu tidak apiti. Faqila walal ghaniyul makfi. Adapun orang yang kaya berkecukupan, kata Imam Syafi'i, tidak, walal ghaniyul makfi, tidak pas untuk orang yang kaya dan berkecukupan. Apa maknanya? Wallahu alam. Seperti kata Imam Syu'bah bin Hajjaj Al-Ataki, dia mengatakan bahwasanya man talabal haditha aflas, siapa yang menuntut ilmu hadis ini harus bangkrut. Apa makna bangkrut? Memang babi-babi, berhabisan. Sampai orang tua Imam Malik manjuat umama, baju atau umama atau menuntut ilmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Imam Yahya bin Ma'in ketika meninggal orang tuanya meninggalkan warisan lebih kurang 350.000 cetong, 350.000 apa itu? Dulu dikonfirmasikan dengan rupiah, itu sekitar 7 miliar. 7 miliar. Banyak doh. Kalau habis untuk ilmu 7 miliar. Siapa nak sekolah sampai habis 7 miliar? Sekabupaten dah habis deh. Ini satu orang oleh beliau habis 350.000. Coba kalau seandainya dirham saja, yang uang perak, 350.000 dikali 2,5 gram, berarti 75.000 dikali 35.000, 30 miliar. Kalau seandainya uang perak habis untuk menuntut ilmu, wajar. Awak kodok ngolu ya, mahi pondoknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Saya sebenarnya punya cita-cita, tapi tu bicara cita-citanya, mimpinya. Sekali dapat menggaji guru TPR, contoh Umar menggaji dulu. Berapa gaji dia Umar dulu? Guru TPA? Hah? 10-nya sebulan. Ada yang riwayat mengatakan 20 dinar. Itu Jol. Oleh capek. Nah, berapa jam Pak? Salah dong, Pak. Kalau gaji guru Quran 1,6 juta sebulan, hah? Salah waduh. Tak salah tu Ustaznya. Cuma bila maksud sang Pak Presiden berapa gaji sebulannya? Allah musta'an. Masalahnya bukan tidak ada. Harta tu banyak, cuma tak ada untuk awak dah. Kan ya? Di negeri kita ini banyak, emas banyak, kayu banyak, minyak banyak. Cuma tak ada untuk ikan, tak ada untuk awak dah bang. Bang, berapa dah mau cair? Masuk 10% kau ada kayu. Tak masuk. Yang banyak tukang jual podang. Yang tukang Allah musta'an. Salah tadi alam diberikan keberkahan. Ala kulli hal. Jadi tidak apalah tak pas menuntut ilmu bagi orang-orang yang serba cukup. Kalau tengok di kawan-kawan belajar dulu bang. Nah terkadang kawan ke sekolah non kayu mada ada ya. Dengan yang musikin mada ada lah. Mana berhasil? Senang kanang wali. Rata-rata yang berhasil adalah yang miskin-miskin atau yang kaya siap seperti orang miskin. Ini kayu, ada kawannya kayu tapi siap seperti orang miskin. Ada kawan orang Perancis kayu mana ada ya sitan, tapi di Madinah condong musikin aja. Lalu di musaji kodok pada di kamar lah. Jelas ya. Ada kawan orang Kuwait macam itunya. Kalau di mukafaahnya di beasiswa di Madinah lebih kurang kalau PT awak sekitar sampai jutanya sebulan. Tapi nya di kampung lah nemo gaji di negaranya sekitar 80 juta sebulan. Leo nongol jadi le. Jadi ini kuliah di Madinah sampai jutanya. Sudah itu dari negaranya sekitar 80 juta sebulan, 20.000 riyal. Sehingga kalau awak non bertanya-tanya ke bendahara bilo cair kan. Kalau ini ndak bendahara payah cenyo mana si hanu. Wong lebih nemo sodoh ini ndak jowo dicecer dana. Jadi kaum musliman. Jadi yang rata-rata yang berhasil
Makanya kaum muslimin dan muslim penuntut ilmu itu tidak baik atau kurang bagus kalau seandainya manja. Tapi kalau seandainya biaya besar diperlukan, itu mesti. Seperti tadi Yahya bin Ma'in, berapa biaya dia bang tadi? 7 miliar bang. Ini memang kamano nango ada syekh, ada ustaz, ada kiai, ada ulama, jangan ya. Kena fikir je lah bang, cina awak dah merencana perihlah ke Mesir misalnya 2 tahun lo berdabung dulu. Sudah itu tak jadi dah kan, sudah mak nikah. Misal. Jadi kalau dia seperti beliau enggak ngajak kawan-kawannya juga dibiayainya. Nah, seperti Abdullah Mubarak dulu seperti itu. Dapat bini anja salihah mintu kayo. Asal itu pindah kayo kayaknya. Ini pandai le nyoba dagang, pandai le ngurus. Jadi dapat mintu kayo, itu akhirnya kayo lo podo mintu nah. Akhirnya membiayai ya banyak sekali para ulama dan para penuntut ilmu. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Ini Imam Syafi'i mengatakan memang kalau nak menuntut ilmu ini la yaslu illa lil muflis. Orang-orang yang tidak banyak piti atau tidak manja. Tapi kalau seandainya manja maka tidak akan berhasil. Dulu kawan terkenal waktu di Darun lah, awak baby tidak mak muatunya bang mati pia kan tu bang lah. Bang, lepon abang belanja seminggu mati pia. Tak pernah dia? Kami pernah bang mati seminggu. Tapi bawa datang rumah. Bawa sayu, bawa lok kue, bawa sari, bawa sodo daun duit pun tang rumah. Nah, ini sodo. Hanya selero nak sekali ngangu je tu. Apa dimasak apa masuk. Tak ada nak ajar nak. Nah, Allah musta'an. Allahumma asad. Jadi tu, awak muatinya kawan tu mulai ibu seminggu. Beda orang tua. Tapi awak tak sampai ke pakai minjam dah. Inya mulai ibu berhutang tahu iru. Mulai ibu kalau awak boga apa nombor boga dengan ayam mutilasi kan. Iya. Paling-paling sikunya awak bo andang ayam atau goreng ayam tu. Hanya dia andang dia atau dia goreng dia amat 3 iku minimal. Piti mulai ibu. Berhutang juru le. Akhirnya apa? Tak jadi tamat dah. Tak buat sekolah pun tamat. Jadi begitu. Jadi manja atau dimanjakan atau berlebihan berkecukupan itu kadang-kadang menjadi bumerang bagi penuntut ilmu. Bukan hanya di waktu pendidikan, bahkan di dunia dalam berkeluarga pun sendiri seperti itu. Akan berpengaruh pada anak-anak kita setelah berkeluarga juga. Kalau dimanjakan waktu gadis atau bujang, Aisyah bisa bantah dengan itu. Aman 10 juta, bisa bulan lainnya abang 10.000 seminggunya. Jadi memang kalau yang berkecukupan dan manja, ujung-ujungnya tidak berhasil. Makanya kami dulu di Madinah, karena memang peluang cari piti itu kan banyak, tapi dilarang bekerja. Bahkan masa boleh pakai upah atau tanpa upah. Pakai upah atau tanpa upah. Alhamdulillah. Kalau peluang sebanyak-banyak. Amu ya bekerja jemaah haji dan umroh. Ancen-cen 2 juta seminggu tak bayar dah bang. Padahal awak memang dapat 4 juta sebulannya. Cuman ya tiap pay duk 4 jam duknya ya. Tu serahlah 4 jam. Tu ndaklah masuk kuliah 4 jam. Jadi akhirnya amanah kita untuk ilmu terkhianati. Pada kata Yahya bin Abi Katsir, a'tainal ilma anfusana kullaha wa lam yu'tina illa ba'dha. Kita berikan diri kita ini kepada ilmu semuanya seutuhnya,
Yang dia beri pada kita sebagian saja. Bagaimana kalau dia sebagian? Maka dulu dilarang kami, ya Ustaz ya, masa Ustaz pasti melarang tak? Ada lecap di paspor do. La yusmahu la yusarrahu bil amal bi ujratin aw ghairi ujrah. Tak lah. Masih juga? Lalu posen, bawa tahu mat lalu posen. Nah. Kalau batulin bacap tidak dibenarkan bekerja pakai upah atau tanpa upah. Padahal mukafa'ah kami paling kenek loh sodoh dari seluruh kampus di Saudi. Tapi alhamdulillah cukup je nya, konyang je nya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak dianggap cukup, nak cukup memang. Kalau nak cari cukup, dapat pun 10 juta sebulan, tak juga cukup. Kan? Dapat 2 juta, konyang juga. Dapat 10 juta, tandai juga. 1 juta, licin juga. Itu biasa. Tapi kini alhamdulillah sudah dibolehkan kabarnya Ustaz ya. Kalau di musim libur itu boleh full time. Sedangkan di musim belajar boleh part time. Ya. Tapi kalau bisa sebaiknya tidak. Lebih baik digunakan untuk menuntut ilmu. Karena kalau CPT itu lah tamat bisa boleh. Tapi kalau belajar, kalau lah tamat tak cahaya orang belajar boleh. Kan ya? Dalam itu kaum muslimin yang bersifat dirahmati Allah SWT, maka belajar itu adalah waktu seperti itu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ini asas dasarnya adalah uji coba yang panjang dalam menuntut ilmu. Makanya yang muflis itulah yang ini. Para ulama menyebutkan alasan tadi. Kalau dah biasa pegang duit, dah biasa megang piti, kurang sekali tapi kau tahu. Tapi kalau seandainya tidak biasa pegang uang, dah terbiasa tak terpikir uang. Kan ya? Ni kalau terpikirnya uang tahu nak kena awak kan, nak kena ilmu kan. Jadi makanya kalau orang sudah biasa tidak memiliki sesuatu, saya coba tuan-tuan, kalau pulang bawa piti, bawa misalnya 2 kobek, sampai di rumah pun apa tengok dulu. Weh, sampai di rumah pun apa tengok dulu. Kan piti ruaman kan dulu. Sudah itu betul yang mana buku kan. Tapi kalau seandainya pulang tak bawa piti, buku nu bawa, apa tengok dulu. Ya buku. Atau misalnya di rumah ada banyak piti, apa tengok dulu? Piti juga. Kalau ada piti kan masuk, kan cair misalnya, apa tengok tahu? Notifikasi. Kan ya? Saya tanya yang sodo AS atau pegawai gini, kalau malam tanggal 1 apa tengok kodok dah? Weh, sampai NS. Apa tengok dah? Gaji masuk. Padahal tak tengok pun masuk je. Tak tengok pun masuk. Tapi pasti tengok. Itu biasa bang. Itu fitrah kita. Iya tak? Kenapa piti di dompet? Padahal beton lah 3 kali. Tong jak tadi pagi. Sampai di rumah kan beton je lah. Iya bang. Makanya kabar-kabarnya orang Cina tak mau tong piti malam hari nya sialnya. Tadi apa nak ben? Mungkin wanu kan ada lagi yang cuan-cuannya kan. Ya. Lah tu aja. Cina tak mau tong piti malam hari tu bang. Kabarnya kesalahan tolong perbaiki. Jadi bila tong naik pagi. Kalau anda sampai malam betul boleh dapat mondoknya. Allah mustahil. Itulah makanya penuntut ilmu sebaiknya bukan yang berserba lengkap. Ya, serba lengkap. Wallahu alam. Tapi sekali lagi kalau seandainya dia punya berkecukupan tapi tidak menyibukkan, dan itu yang bahaya dan jarang. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan di sini bahwa menuntut ilmu itu tak patut kecuali bagi orang yang muflis. Mas waktu saya? Mas
masih banyak. Alhamdulillah. Kita selesaikan bab ini. Qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan itu Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir Al-Hanzali ibn Abi Hatim Ar-Razi. Qala hadatsana Abu Ubaidillah telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidillah Ahmad ibn Abdurrahman Az-Zuhri. Ahmad bin Abdurrahman Az-Zuhri ibnu akhi Abdullah ibn Wahab, anak saudara Abdullah ibn Wahab, yakni Abdurrahman ibn Wahab Az-Zuhri Al-Masri. Qala sami'tu Syafi'iyyah yaqul, saya mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, idza ra'aitumul kitaba fihi ilhaqun wa islahun fashhadu lahu bis-sihhah. Ini juga termasuk firasat atau pertanda yang terbaca oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bila kalian melihat dalam sebuah kitab itu maksudnya kitab misalnya terdapat padanya ilhaq. Ilhaq itu dalam ilmu hadis adalah catatan-catatan tambahan. Catatan-catatan tambahan, kan kadang-kadang penulis terlupa atau ada beberapa kata yang gugur daripadanya, lalu dibuat lahaq, ilhaq. Kalau dulu kan tidak ada yang namanya kalau hapus ya, yang ada adalah ditambahkan di samping kiri atau di samping kanan ya, dan itu namanya lahaq, dikasih isyarat nanti. Itu apa namanya, bengkokkan arah panah ke kiri atau ke karena itu namanya lahaq. Dan lahaq ini adalah tanda bahwa kita itu dibaca. Sebab kalau tidak dibaca dengan syekh, dengan guru atau dengan orang yang ahli, tidak diketahui ada sesuatu yang terhapus atau tertinggal. Nah, wa islah, dan ada perbaikan. Misalnya ada yang salah tulis dicoret lalu dituliskan yang benarnya di samping atau di kiri atau di atasnya atau di bawahnya. Nah, kalau kamu dapatkan sebuah kitab, misalnya kita warisi kitab itu dari pendahulu kita, ayah kita, datuk kita misalnya, atau dari guru kita atau dari abang kita, senior kita. Lalu kitab itu di dalamnya terdapat yang catatan seperti itu, fashhadu lahu bisihhah, maka saksikanlah kitab ini sahih riwayatnya. Bagi kitab ini sahih riwayatnya. Karena apa? Karena ada catatan-catatan dan perbaikan-perbaikan di dalam kitab tersebut. Karena dulu para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka itu ilmu mereka itu rata-rata mereka baca dari kitab, sekalipun yang meriwayatkannya hafiz, sekalipun yang meriwayatkannya adalah hafiz, tetapi tetap pakai kitab. Kemudian nanti sebelum majlis imla, mereka catat dulu dari kitab masternya, biasanya diambil dari kitab syekh atau dari murid senior syekh yang thiqah, lalu mereka catat. Nanti pas syekh datang, mereka menyimak dari kitab mereka, syekh membacakan dari kitabnya, atau murid yang senior yang ahli membacakan kepada syekh. Nah, tentu kalau ada yang salah pasti nanti akan diperbaiki di saat itu, atau ada yang perlu keterangan lebih lanjut, lalu ada dibuat hasyiah atau catatan samping atau catatan kaki. Kalau kita lebih sering catatan kaki, kodok tapi jah. Kalau dulu catatan samping hasyiah, jadi beriringan jalannya. Kalau tadi kaki, itu kodok tapi jah. Nah, jadi ada hasyiah, jadi catatan samping. Nah, kalau catatan-catatan ini ada ditemukan dalam kitab, maka pasti kitab ini sudah ditashih. Maka Imam Syafi'i menjadikan itu tanda bahwa kitab ini adalah kitab yang diperhatikan, kitab yang
diperhatikan dan dibaca, apalagi semakin banyak catatannya. Maka dalam ilmu tahqiqut turas akan kita temukan misalnya bahwa makhtutat ini, manuskrip ini terdapat padanya ta'liqat, misalnya Imam Ibn Abdul Hadi, atau ta'liqat misalnya Imam Az-Zahabi dan sebagainya, sebagai tanda bahwa kita itu mendapat perhatian lebih daripada para ulama. Makanya Imam Syafi'i katakan, kalau kalian temukan demikian, maka saksikanlah bahwa kitab itu adalah kitab yang sahih. Wallahu a'lam. Baik, kita dengarkan azan dulu, lalu kita selesaikan 2 riwayat lagi setelah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an Hayya 'alas la haula. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa Allahu Akbar, Allahu Akbar. billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha Allahu subhanahu wa ta'ala wassalatu Baik, kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, masih ada 2 riwayat dalam bab ini tentang kecerdasan dan kejelitan Imam Syafi'i rahimahullah. Qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi.
Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir al-Hanzali ibn Abi Hatim al-Razi. Qala hadatsani Ar-Rabi' bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Rabi' bin Sulaiman al-Muradi al-Misri. Qala, dia berkata, sami'tu Syafi'iyya, saya mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah yaqulu li rajulin, berkata kepada seseorang atau seorang laki-laki, yukanna Aba Ali, yang kunyahnya Abu Ali, yaitu namanya Abdul Aziz ibn Imran ibn Miqlas al-Khuzai, Abu Ali al-Misri, seorang fuqaha dan seorang ahli zuhud, ahli ibadah di Mesir, termasuk min ulama Syafi'iyah. Yuridu ayyahfaz al-hadis, dia ingin menghafal hadis. Wa yakuna faqihan, tapi di saat yang sama dia ingin punya keahlian menghafal hadis dan juga ingin menjadi seorang faqih, seorang fuqaha. Wa yakuna faqihan, sekaligus menjadi orang yang faqih. Apa kata Imam Syafi'i? Hayhata, oh jauh-jauh, ma'ab adaka min zalik, kamu sangat jauh dari demikian, sangat jauh dari demikian, yaitu mengumpulkan antara fokus menghafal hadis kemudian dengan tafaqquh, dengan belajar fikih, dengan makna bahwa sesungguhnya seseorang menjadi hafiz sekaligus faqih itu memang sulit, bukan tidak mungkin, karena di antara para ulama kita termasuklah Imam Ahmad, Imam Malik, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Abdul Mubarak, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad adalah orang-orang yang mengumpulkan antara hifzul hadis dengan fikih. Bahkan mereka jadi ulama, imam mazhab fikih. Imam Malik kan hafiz dan juga faqih. Imam Ahmad hafiz, hafal seribu-ribu hadis, ya 1.000.000 hadis dihafalkan, tapi faqih. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, mereka para fuqaha. Lalu kenapa Imam Syafi'i mengatakan tidak mungkin? Ya, kalau menurut Imam Al-Baihaqi di dalam Manaqibus Syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di situ adalah menghafal, yaitu menghafal mengikut caranya para ulama hadis, alul hadis, yaitu menghafalkan hadis berdasarkan bab-bab dan muwazaqarah biha, dan selalu mendiskusikannya, mengulang-ulangnya. Wadzalika ilmun katsir, yang demikian ini ilmu yang banyak, menyibukkan. Yashtaghala bihi, kalau ini dia lakukan, farubbama lam yatafarraq ila al-fiqh, tidak mungkin dia punya waktu untuk belajar fikih. Fikih di sini tentu saja maksudnya adalah yakni menjadi seorang ahli di fikih, bukan hanya sekedar memahami yang tersurat saja untuk diamalkan, tidak. Ini maksudnya menjadi seorang ulama fikih, kalau ditanya bisa menjawab, bukan sebagai pengamal fikih. Kalau pengamal fikih, hadis Al-Quran dan hadis Nabi itu sudah mudah dipahami. Tapi kalau menjadi pendalami fikih, ya, yang bisa menjawab permasalahan problematika masyarakat yang secara nas tak ada dalam Al-Quran dan hadis, itu memang memerlukan waktu yang panjang. Bayangkan Imam Ahmad rahimahullah mengakui, saya baru paham bab haid. Berapa dia belajar kitabul haid? Imam Ahmad. Ada yang tahu? Berapa lama Imam Ahmad mau paham masalah haid? 8 tahun. Woi, awaknya 8 semester nak paham fikih sodo katanya, nak borong seluruh bab.
hanya 8 tahun belajar paham masalah bab haid. Artinya apun tanya kini masalah haid bisa jawab dia. Awak kini nanya bila bini haid ni dah habis gini. Gimana? Jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi maksudnya kalau menghafalkan ala tariqatil muhaddisin selalu menzakarkan hadis. Ini kini kan failnya bunyi ndak lalu contoh ke awak dengan dulu mereka setiap berkumpul diskusi hadis mengulang hafalannya begitu seterusnya. Itu makanya majelis-majelis dulu membaca Sahih Bukhari misalnya selesai 15 malam. Paham tuan? Awak membaca dulu Sahih Muslim lah apa lah mau baca? Lah 3 tahun mah. Kan lain ke 3 tahun? Jilid kah? Ketiga. Nah, kalau dulu ndak, insya Allah 5 pertemuan selesai. Pahamnya? Jadi dibaca, tuan-tuan mendengar wajahnya, paham tak paham tu nanti. Yang penting dengar hadis. Jalannya, macam kami menamatkan Sunan An-Nasa'i itu 3 tahun setengah. Karena memang Syekh tidak panjang-panjang menjelaskan, hanya makna-makna yang zahir. Itu makanya Ambon terpaksa juga pindah ya, dan arti berbagi waktu ke majelis-majelis para fuqaha di Madinah di masa Ambon seperti Syekh Atiyah Muhammad Salim yang merupakan guru fikih paling masyhur di zamannya di Madinah waktu itu, murid Syekh Muhammad Al-Bin Asy-Syanqiti. Nah, kemudian juga Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, kemudian Muhammad bin Hamad Al-Waili yang fikih muqaran bahasa hadir. Sebab kalau tidak masuk di situ banyak pula ketinggalan di bab fikih tadi. Ini hadis sasarannya adalah bagaimana membaca hadis sebanyak mungkin. Nah, kemudian saya itu menghafalkan, mendonggon je abi qatu dak apa lagi? Menghafalkan. Kalau cara ini diikuti kata Imam Syafi'i tidak bisa menjadi faqih danya. Makanya kalau dia nyabut dia tidak ngerti fikih, cayo je lah. Cayo je lah mungkin. Sebab waktu yang diperlukan untuk membaca hadis sangat panjang. Ya. Jelas ya? Jelas. Bukan tak belajar fikih, tapi untuk menjadi faqih itu perlu lebih takhasus lagi. Jelas? Kalau saya mau baca buku fikih soal, boleh faham kan? Nah, jadi kaum muslimin muslimat. Tapi kalau seandainya menghafalkan hadis-hadis yang dibutuhkan sebagai dalil dalam fikih itu mesti dihafalkan. Mesti dihafalkan. Tapi kalau menghafal hadis dengan seluruh sanadnya, dengan seluruh jalan-jalannya, dengan lafaz yang berbeda, itu tidak bisa kecuali dari ahli tafarruq yang fokus di situ. Ada sebagian yang bisa seperti sekelas Imam Malik, bin Sa'ad, CD belajar hadis. Coba yang Syafi'i rahimahullah selesai menghafal Quran umurnya 7 tahun. 7 tahun ngapa bodoh? Mengaji boh. Cina utiang. Kan ya? Naam. Kemudian Imam Asy-Syafi'i sebelum belajar Al-Muwatta ke Imam Malik, Al-Muwatta lapal hadis Al-Muwatta dulu baru belajar ke guru tu. Tak lah mau apa lah 8 boleh malamnya. 8 boleh malam. Ribuan hadis yang dihafalnya. Awak hadis 40 semester dah selesai mau hafal nak sampai puluh hadis. Jadi masing-masing Allah berikan kelebihan. Demikian juga Imam Malik rahimahullah. Disebut dong, alun selesai guru ke ujungnya lapal hadis dulunya. Pahamnya?
Faham tak? Dahulu hafalannya condongnya pada diucap bergeser. Tak faham dia. Dibacakan hadis tu oleh Syekh langsung hafal sekali berlomba hafalannya dengan ucapan Syekh. Fahamnya tak? Tak faham payahnya benar. Saking cepatnya hafalan beliau. Seolah-olah Allah selesai dia Syekhnya punya hafal dia sekali. Fahamnya tak? Payah lo nyalin. Kaum muslimin. Jadi Allah berikan kelebihan itu. Atau seperti Imam Al-A'mash, Syu'batul Hajjaj. Jadi orang seperti ini bisa mengumpulkan antara menghafal hadis ala tariqatil muhaddisin dengan membahas masail fikih ala tariqatil fuqaha. Bahkan bukan hanya menjadi mengikut Imam Malik jadi imamnya, Imam Asy-Syafi'i jadi imamnya, Imam Ahmad jadi imamnya. Sah? Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ketika Ibnu Miqlas Asy-Syafi'i ini mengatakan, ya Imam, saya ingin menjadi penghafal hadis tapi sekaligus jadi fuqaha. Dia sudah mengukur muridnya ini, kan dia masuk muridnya kan. Kalau gini kamu tidak bisa, kamu pilih aja. Nak jadi ahli hadis, jadi penghafalnya, atau menjadi seorang faqih tapi tahu hadis. Pilih salah satunya. Dua-duanya tidak punya waktu kamu. Hayhat, tidak mungkin. Ini termasuk kan firasat Imam Syafi'i rahimahullah. Kan banyak guru kita kan seperti itu pada kita. Bawa coroboyannya ya kan, mana masuk ke jurusan iko sah? Ya, tu tanya lainnya kayaknya nyang belajar dulu apa yang pelajari. Itu kalau iko masuk jurusan. Bopas. Joleh sih, joleh. Kan ada orang tanya kan, dan dia temo di luar negeri 8 negaranya ya. Mana masuknya? Sabun kalau nak jadi orang elok ke Saudi lah pengen. Kan ya? Kan itu firasat awak kan? Sebab kalau pengen ke Kanada, alun pastilah. Non pasti orang jaga solat di Saudi bos kan ya? Pergi Amerika, alun joleh lah. Walaupun tak mustahil, pergi tiba Amerika rajin solat dia kan? Pergi Jepang, tambah nak joleh juga. Sampai Singapura tak joleh lah. Kan ya? Jadi akhirnya orang ke Saudi. Apa yang menjadi pilihan ke Saudi? Kalau liang ke Saudi kan, ya kalaupun tak jadi tapi liang jaga solat, liang menjaga solat. Tapi ada orang jaga solat dan tak jadi. Wih, ada? Tak ada saja. Orang yang menjaga solat itulah orang yang cerdas. Lah betul tu definisi cerdas tu. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang merasa berhutang dalam hidupnya kepada Allah dan beramal untuk akhirat. Apa amal yang paling bermanfaat di akhirat? Ya salat tu sampai nak jadi orang salat. La ilaha illallah. Ni apa definisi dia? Jadi lain. Definisi cerdas versi Allah dan versi kita memang beda. Tak, saya yakin orang yang menjaga solatnya pasti cerdas. Sebab diteliti oleh orang bahwa di dalam otak kita ada beberapa sel tak dapat suplai darah merah kecuali ketika sujud solat. Sujud solat, tak sujud sembarang sujud dah. Ndak apa nama ndak odong pada ke bawah kaki ke atas, bukan. Dan memang sujud solat saja. Diteliti oleh ahli di Amerika. Itu sampai nak jadinya. Mana ndak solat tu nama ngaruh. Salat mesti cerdas. Cuman orang cerdas belum tentu berilmu kan, masih ingat tu. Apa tu rajin-rajin salatnya, cuman nya ndak ikut kajian. Tentu nak berilmunya dah. Tapi cuba metong piti kau tak pandai berdawak lah. Kan badannya waktu piti dawak gila. Jadi orang menjaga solat mesti cerdas. Mesti cerdas. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi menjaga solat mesti
cerdas. Tinggal lagi kita mengisi dengan ilmu. Yang kedua sebenarnya, antum nanti kalau seandainya di jurusan perminyakan pula, minyak paling banyak di Saudi itu. Iya tak? Produsen minyak terbesar di dunia di mana? Di Saudi juga. Mutu minyak tertinggi di dunia minyak Saudi juga. Jelas ya? Jalannya. Kemudian uang tu banyak PT, tenaga ahli bisa didatangkan dari manapun. Kan ya? Kan ya enggak? Iya, beraninya buka King Abdullah University. Rektor pertama dari Singapura, orang Cina. Yang metuang tes adalah panitia hadiah Nobel. Gaji bulanan minimal gaji pokok enggak ada banyak bano 50.000 dolar. Kan aja. Rektornya gaji pokok 50.000, banyak sekali. 50.000 dolar. Ya, gaji pokok lo masuk tunjang itan leh. Ya. Lo masuk sub tunjang le kan. Pokoknya tunjang menunjang banyak tu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi bisa mendatangkan para ahli dari manapun. Tapi yang paling dunia sobi solat terjaga. Walaupun kadang tidak solatnya tapi kantor tutup je deh. Toko tu tutupnya ada yang tidak solat gerunya. Wawak ke ya? Ada tidak solat kayaknya tapi wawak juga. Ini tutup tapi tutup wajib. Tu kalau lah tutup kantor apa je lah dope solat lah kan? Nah, jadi kalau terbiasa menjaga salat, haji bisa. Tak akan nunggu antri le kan? Kena bang? Kalau di kampung nunggu antri berapa tahun? Tak nunggu antri berapa, nunggu PT ke lah. Allah musta'an. Maka saya bilang pergilah ke Arab Saudi, tak usah ragu. Tak usah ragu. Aku jadi Wahabi so tak ada masalah. Ini kan tak ada terbukti fitnah Wahabi ni kan? Kan tak ada? Ya, alhamdulillah. Tak jadi Wahabi, tak ada yang gini. Jadi Wahabi Ustaz tak sedih. Tinggal satu lagi. Kita baca aja ya. Tu wassalam tu ya. Cik le tu. Qala akhbarana Abu Hasan. Maaf, tadi kan kata Imam Syafi'i tadi tidak mungkin kamu kumpulkan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Ibnu Miqlas Al-Khuzai ini akhirnya memilih jadi faqih, sehingga terhitung jajaran fuqaha asy-Syafi'iyah, sehingga berhak masuk dalam tabaqat asy-Syafi'iyah. Jelas ya? Berarti firasat Imam Syafi'i benar, kamu jadi faqih saja, jadi faqih. Nah, kemudian qala Abu Hasan akhbarana Abu Hasan qala akhbarana Abu Muhammad qala akhbarani abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, yakni ayahnya Abu Hatim Ar-Razi. Qala hadatsana Harmalah bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Harmalah ibn Yahya At-Tujibi Al-Misri. Qala, dia berkata, sami'tu Syafi'iyah, saya mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, idza aradta an ta'rifa ar-rajula akatibun huwa, kalau engkau nak mengetahui seseorang itu juru tulis atau bukan, fanzur aina yada'u dawatahu, tengok di mana dia meletakkan tintanya. Ya, kita kadang bisa membaca orang dari situ. Ya, kalau orang itu nak mengetahui profesinya profesional atau tidak, dilihat dari cara dia meletakkan sesuatu. Kalau misalnya baca acak letak di pinggan, aja suanya dia tata boga loh. Pahamnya? Kau Jokowi ben kayaknya jan suanya nyusun meja. Beko gak campur dehnya bakso aja jokek. Pahamnya tak? Nah, jadi memang di situ kita paham kalau seandainya dirampaknya tak bisa nyusun deh, jan susunya jadi manajer, kacau urusan. Ini terampak dia saya nyusun, apalagi nyusun pegawainya.
Jadi dari situ kita bisa membaca. Ini namanya firasat. Ada seseorang dari luar negeri, jadi dikirimkannya pada video oleh orang yang punya proposal, minta bantuan lah ya untuk bikin masjid atau sekolah, lembaga pendidikan. Coba lihat, yang menarik perhatian dari orang yang akan memberi donasi itu bukanlah ceramah mudirnya atau direkturnya, bukan pula keadaan-keadaan lain yang terlihat dalam video itu, tapi yang terlihat olehnya yang menarik apa? Ketika disorot di situ, di-shoot di situ ada sendal-sendal santri tersusun sangat rapi. Lalu dia tidak perlu dengar lagi video itu. Kalau begini sendal mereka di masjid, pasti yang mengurusnya orang rapi ini, orang tertib, orang ahli. Ya tua, saya tengok terlampau le rapi ndak, makanya ndak bisa ngurus pak, kacau saja. Terlampau dek saya nyusun, bapak nyusun rumah, kan ya. Sederhana tapi bermakna. Gara-gara terlampau susun rapi, langsung kolupiti. Bayangkan. Jelas ya? Dan memang terbukti setelah dia buatkan masjid, buatkan sekolah, semuanya berkembang maju di bawah manajemen syekh tersebut atau ustaz tersebut. Kenapa? Karena di situ orang sudah punya firasat. Karena orang kan biasa kalau terompah kan malah apenya kan ya. Itu di Malang kadang-kadang malin pakai terompah ancak dia boleh. Lebatang dia bawa pot ke bang, dipijak aja doang lah. Buat tireh. Awak sekali itu pakai. Kalau kan balapen dia kaki ndak jenah ndak bono nancak dah. Nya nancak ndak jodoh kan. Lah malin boleh sepatu ancak kalau kan buka. Nah, tapi kalau lain ndak buka sampai pulang ndak apa orang. Kok tapi jakno doang ndak apa jo lah salah bijaknya ndak bertampang mijak. Kalau kaki minyak terampauan tak masalah. Kau terampainya mana ya kata? Terampauan. Ini datang di mana datang tadi kita terampau. Atau kan gatal kaki sudah itu. Itu kita juga tengok. Kalau orang sembarangan meletakkan sandal di atas sandal orang, itu juga adailah nilai itu. Berarti tidak ada keteraturan. Ini salah satu cara memandang sesuatu. Dan untuk membawa orang melakukan itu juga punya cara dan trik. Ada orang langsung buatan kan. Siapa mau cacak terampanya kan mau tu tengok dah terlampau punya cacak juga. Ndak. Caranya sangat mudah. Iya, sekali-sekali kita sebagai pimpinan awak nyusun, tentu nampak dan anak tu. Kan ya? Lewonya kecil awak nyusun? Ndak. Tapi kalau sabik setiap datang susunnya ponek wari susun ulang dia. Jadi juga punya trik tertentu. Jadi memang masalah sederhana tapi bermakna. Kadang-kadang orang melihat dari situ. Kita tidak menyangka akan terlihat dari situ. Berkhidmat dan sebagainya. Pokoknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di sini mengajar kita bagaimana dalam kita jeli dulu dalam ada daurah atau seminar atau pelatihan kita diuji untuk tajam perhatian kita terhadap sesuatu. Artinya orang mungkin tak melihat kita melihat sesuatu di situ. Itu ada tesnya. Alhamdulillah waktu itu 5 orang dan Pak. Alhamdulillah. Dengan beberapa tes diantaranya adalah ditampilkan tanpa dirancang, artinya tanpa disebutkan ke kita akan tampil itu perhatikan ini enggak. Suruh lewat 3 orang dengan pakaian yang mirip, lalu ditanyakan kepada kita siapa yang bisa apa saja menarik perhatian pada orang itu. Ada yang sisa 2 bisa kayaknya,
Biasanya janggui putihnya kan, sah, ada pena di sakunya, 2 kayaknya, ada nanti 3. Alhamdulillah mau sampai 8 bisa nampak. 8 tertinggi waktu itu. Dia teliti kadang ya barang lewat, orang kan kadang tidak perhatian, tapi itu kebiasaan memperhatikan sesuatu. Ya, orang misalnya buat suatu pekerjaan, anggaplah misalnya peletakan batu pertama, sah, ini kok banyak orang hadir kayaknya, tapi kadang tidak tentukan apa yang siap ke situ. Apa yang perlu di situ? Tidak pernah ada ya. Orang paling simen perlu, bata perlu, pengacu perlu, sikap perlu, ayu. Kadang ayu adanya cibuk nak ada kira. Sah? Sudah itu cibuk lah ada tisu tak nahu lah. Sah? Atau lap tangan dan sebagainya. Semakin jeli orang melihat, semakin lengkap kelengkapan yang tersedia. Tetapi semakin tidak ada perhatian, semakin banyak kekurangan. Nah, itu penting. Ya? Itu taufik dari Allah SWT. Jadi kata Syekh, kalau kalian nak tahu seseorang itu juru tulis atau bukan, lihat di mana dia letakkan tintanya. Wa in wada'a an shimalihi aw baina yadayhi, kalau dia letakkan tinta di sebelah kiri atau di depan, fa'lam annahu laysa bikatib, ini orang bukan juru tulis profesional. Apa sebab? Kalau tinta di mana letak? Ya di kanan lah. Sama juga dengan orang yang meletakkan gelas di sebelah kiri, itu tidak profesional. Yang profesional adalah di sebelah kanan. Terbalik Ustaz. Iya, tuan-tuan ikut barat tu ya. Nah, tuan-tuan ikut orang barat, gelas sebelah kiri. Kalau kita orang Islam, gelas sebelah kanan. Ya, minum kayak gitu kanan lah. Makanya gelas ditaruh sebelah kanan, yang letak sebelah kiri tidak profesional. Demikian juga ketika kalau teman-teman lihat orang meletakkan gelas dipegang dari atas seperti ini tidak profesional. Jadinya kok pada hubung tangan lah jatuh dah hubung kalau minuman uang kan ya, kok bakuman tangan lauto lah kawan menikmati. Makanya kemudian sederhana ketika akan menghidangkan seseorang, orang biasa aja menghidangkan, kadang gelas terbuka hanya banyak lagi itu harapan lo, pahamnya enggak? Makanya kalau ada orang menghidang tu tak tertutup gelas-gelas atau makanan tu, jadi bawa cito pahamnya? Kadang bawa cito kira punya. Iya, mungkin jadi bonto ya, enggak ya, ada masalah. Jadi profesional. Makanya harus ada, kalau bisa ditutup dan sebagainya. Sama ngambil macam-macam lah ya. Ya. Ngambil sendok, ambil lagi le. Enggak letak ke sendok makan. Apa nomor? Sendok apa nomor? Tangkai itu apa nomor? Motor. Dah ambil daun sendok lah. Iya bang, daun sendok sudah pakai pakai bawa kalau daun. Kira-kira kawan Leon nak nengok, kecuali bini awak tu dah nak pejar kan. Nah, tapi kalau orang lain sosok nak lewat dia, apalagi nampak sudah gawik lo dia. Jadi ini juga dalam hal-hal profesionalitas seperti ini harus dijaga kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, harus diperhatikan. Makanya Allah siapkan tangan kiri ini untuk yang sedikit-sedikit ada yang menjijikkan lah ya, culik hidung, culik telinga,
Sah menggawi. Iya ndak? Itu kalau tangan kanan masalah hidung, sudah itu salam jawab. Nah, kan juga masalah juga. Ya sah boleh ndak najis dan banjirnya, tuan-tuan mungkin ndak, tapi yang lain belum tentu. Karena tidak semua najis boleh dipegang, sah? Tidak semua yang tidak najis boleh dipegang. Itu juga profesionalitas seperti ini. Kalau tang pensir ya di telingo itu tukang profesional besar. Ya. Tapi kalau nya tang pensir telingo itu pohon yang mancai. Berarti alun profesional dan seterusnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, ini disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam bab tentang bagaimana ketelitian imam dan kecerdasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dari cara, dari tata, dari bagaimana orang melakukan sesuatu, dia sudah bisa menebak ini orang begini, ini orang begini. Dan ini sangat diperlukan khususnya di dunia kerja, atau memilih pasangan, atau memilih teman, atau dan sebagainya. Itu sangat diperlukan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai kita insyaallah berjumpa kembali di lain saat nanti. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.